Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, gimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita lagi nih. Aku ingin sharing kepada teman-teman semuanya tentang tanaman adenium. Ini adalah tanaman adenium biasa ya teman-teman. Di kesempatan kali ini aku bakal melakukan tindakan grafting pada adenium yang sedang teman-teman lihat ini. So, ini adalah adenium varian biasa yang bakal aku kawinkan ataupun aku grafting dengan ini teman-teman. Jadi kalau yang biasa bunganya pink, aku bakal melakukan grafting dengan bunga satu ini. Dan ini adalah tanaman adenium yang aku beli sekitaran 8 tahun yang lalu. Dan untuk pot yang sedang teman-teman lihat itu adalah hasil grafting 6 bulan yang lalu. Nah, ini dia untuk perbedaan bunganya, jelas-jelas sangat berbeda ya. Pasti dengan mata alami teman-teman pasti lebih memilih untuk bunga marun ini. Nah teman-teman, ini untuk hasil grafting yang saya lakukan sekitaran 6 bulan yang lalu. Saya melakukan 2 tindakan grafting di sini, yaitu grafting flat dan juga grafting V, dan alhamdulillah di setiap cabang sudah mengeluarkan 2 tunas. Dan ada satu cabang yang tunasnya 1. Jadi di kesempatan kali ini aku ingin memotongnya dan semoga dia itu bisa mengeluarkan tunas 2 seperti teman-temannya yang lain. Oke, ini aku sedang memilih mana cabang yang tidak 2, jadi bakal aku potong saja. Nah, aku mengambil yang itu saja yang ada bunganya itu. Nah, ini cabangnya ini solo 1, kalaupun anakannya juga masih kecil. Jadi aku mengambil kesimpulan, aku ambil ini aja dan semoga bekas potongan nanti dia bisa mengeluarkan 2 tunas baru teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tindakannya. Jadi untuk yang pertama, kita ini sudah menyiapkan entres. Entres itu adalah ini teman-teman, yang sedang saya pegang ini namanya entres. Nah, yang harus dipersiapkan adalah kantong kertas plastik ya. Ini adalah untuk, ini apa sih namanya? Ya pokoknya keperluan lah. Aduh, untuk namanya lupa nih. Nah, ini ada lem. Jadi nanti ada beberapa cabang yang saya memerlukan lem karena memang agak susah. Oke, langsung saja. Ini saya sedang melihat-lihat di mana posisi saya bakal memotong untuk batang utama. Jadi usahakan untuk pemotongan batang utamanya itu dekat sekali dengan batang dasar teman-teman. Tapi jangan terlalu dekat juga, karena kalau nanti graftingnya gagal teman-teman bisa mengulangnya. Jadi kasih jeda 5 cm, 3 cm masih bisa ya. Oke, ini sudah selesai. Saya bakal sedikit merapikannya. Nah teman-teman, jadi untuk setelah melakukan pemotongan ini kita harus benar-benar mengelapnya pakai tisu. Jadi jangan sampai getahnya itu nanti terkena entres, karena itu bisa terjadi pembusukan entres dan graftingnya itu gagal. Jadi benar-benar harus kering. Kalau misalkan teman-teman ragu yang memang untuk pemula, setelah melakukan pemotongan seperti ini, teman-teman boleh membiarkan sekeringnya saja kurang lebih 10-15 menit ya. Jadi dipastikan benar-benar sudah kering. Karena untuk beberapa kasus banyak sekali entresnya itu busuk karena masih ada getah, baik itu getah yang ada di entres maupun getah yang ada di cabang utamanya. Oke, ini saya bakal mempersiapkan entresnya.
saya memerlukan 4 entres di sini. Nah, jadi untuk bagian entres atas ini saya bakal melakukan grafting V teman-teman, tapi di video lain ya. Untuk video ini aku bakal mengambil entres untuk grafting flat saja ataupun grafting datar saja. Nah teman-teman, jadi untuk memperbanyak adenium itu ada berbagai banyak macam cara ya. Yang pertama bisa dengan grafting seperti yang saya lakukan ini. Dan untuk grafting sendiri itu punya 2 varian, yaitu dengan grafting V dan juga grafting flat. Terus bisa juga dengan stek batang. Terus bisa juga dengan bijinya langsung ataupun bunga dari si Kamboja langsung. Jadi banyak sekali cara bagaimana memperbanyak adenium. Oke, baik teman-teman semuanya, ini sudah selesai dan langsung saja kita masuk ke proses graftingnya. Nah teman-teman, satu lagi untuk penggunaan pisau, teman-teman harus benar-benar steril ya. Kalau misalkan teman-teman tidak punya pisau baru, itu pisau lama harus benar-benar bersih. Oke, caranya seperti ini. Tempelkan si entres dengan batang utama. Jadi itu yang tengah-tengahnya itu harus saling menyatu teman-teman, karena disitulah mereka bakal terjadi penyatuan. Oke, sudah kira-kira penempatannya pas, langsung saja kita mengikat dengan lupa lagi ini kertas apa namanya. Kalau misalkan teman-teman tidak punya ini seperti yang saya lakukan, teman-teman boleh memakai kertas es teman-teman. Jadi kertas es itu ditarik sedikit, jadi hasilnya juga sama. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ada, maka tidak ada alasan untuk tidak membuatnya, karena memang kalau misalkan tidak ada ini, kita boleh ganti dengan kertas es. Oke, ini diikat ya teman-teman. Jadi benar-benar harus ketat. Oke, kita ulang. Untuk yang kedua, tempatkan entres di tengah-tengah batang utama, usahakan itu saling menyatu. Nah, di sini karena memang agak miring dan rawan dari jatuh, di sini saya memakai lem G sedikit supaya entresnya itu tidak gerak-gerak. Nah, teman-teman, saya juga pemula, jadi tidak terlalu mahir-mahir juga dalam melakukan ini. Ada juga yang gagal, ada juga yang berhasil. Tapi ketika gagal, saya bakal terus mencobanya. Nah, jadi diikat sama seperti tindakan pertama tadi ya, sampai keempatnya selesai, sama seperti tindakan yang tadi. Oke, kita lanjut untuk cabang berikutnya. Ini juga sudah saya lem teman-teman, karena kalau tidak dilem itu bakal jatuh entresnya. Jadi ya untuk jaga-jaga saja. Nah, tempatkan. Oke, ini di palit-palit saja, palit apa sih? Oke, buat teman-teman yang sudah mahir, pasti aku diketawain nih caranya ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, bagaimanapun cara, yang penting berhasil saja sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut untuk cabang yang terakhir. Nah, untuk penempatan ataupun pemberian lem G ini usahakan tidak terkena area dalam entres ya teman-teman, karena itu bisa menutup antara si entres dan juga batang. Itu dilakukan pemberian lem G itu bagian-bagian bawahnya saja. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir. Ini agak susah bagian bawah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini aku pakai lemnya itu bagian bawah. Jadi kalau bagian atas udah fix kena bagian dalam, tapi kalau kita kasih untuk bagian bawah, itu bagian atas masih aman. Nah, ini walaupun tidak dipegang, dia tetap aman teman-teman, karena memang sudah ada lemnya. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang udah mahir, ini tidak perlu ya.
Ini karena saya masih pemula-pemula sekali, saya masih sangat-sangat belajar dalam melakukan grafting. Saya harus mengalaminya teman-teman. Nah ini dia untuk triknya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, ini berapa hari sih dia bakal tumbuh tunas ataupun cabang baru? Oke, dari hasil yang sering saya lakukan, ini bakal tumbuh cabang baru itu 2 minggu teman-teman. Jadi 2 minggu itu sedikit saja. Tapi kalau misalkan untuk normalnya itu 1 bulan sudah menembus si kertasnya ini. Jadi teman-teman harus benar-benar periksa. Untuk 3 hari teman-teman harus sedikit memegang si entresnya. Kalau misalkan itu membusuk, entresnya itu bakal lembek teman-teman. Jadi sering-sering harus dipegang 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan dicek juga. Nah untuk cabang yang satu ini aku biarkan dia tetap berwarna ungu, biarkan dia tetap berwarna pink. Jadi nanti satu batang ini bakal punya 2 bunga, yaitu bunga pink dan juga bunga marun teman-teman. Oke, ini kita biarkan begini saja. Dan untuk tindakan terakhir, ini kita harus melakukan penyungkupan teman-teman. Kalau misalkan untuk grafting flat sebenarnya sungkup itu tidak terlalu gimana-gimana ya. Kalau misalkan tidak dilakukan juga boleh, karena kalau sungkup itu lebih ke grafting V teman-teman. Kalau grafting flat mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh, karena di sini teman-teman harus menjaga satu, jangan terkena air dulu. Jadi tempatkan mereka di area yang terkena cahaya sinar matahari pagi saja dan tidak terkena hujan. Takutnya terkena hujan si entresnya lembab, akhirnya terjadi pembusukan. Oke, ini setelah kita sungkup, ini kita ikat aja dan tidak usah dibuka-buka. Jadi cukup kita melakukan intip-intip manja saja. Dan untuk beberapa hari kita memastikan bahwa si entres itu masih keras dan sudah masuk aman. Jadi seminggu entresnya tidak busuk, berarti kemungkinan berhasilnya sangat-sangat tinggi teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini kita tunggu kurang lebih 2 minggu saya bakal melakukan pembukaan sungkup, dan itu bakal saya lakukan di next video. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, wajib subscribe dulu dong. Jangan lupa juga bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing-sharing kita, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.